أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Acara mubalik atau tablighul islamiyah dan mau'idatul hasanah yang insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Reja Asy-Syihab. Untuk waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, wa sahlan bin nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadihil burhan al-mabsud fil wujudi karamah wa ihsan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا محمد صاحب البشرى صلاة تبصر بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. الشرف والفضلاء yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para habaib yang hadir pada kesempatan ini malam, wabil khusus guru kita bersama Kakak Ustaz Muhammad Aziz sebagaimana pengasuh pimpinan pondok pesantren Salafiyah Al-Barakah. Begitu pula para guru-guru kita, para akhina fillah Sayyid Al-Habib Hamdi As-Sekar, Habib Idrus bin Yahya, Habib Ramadan, Habib Mustafa bin Aqil, Habib Ahmad Sadiq Al-Habishi, Habib Muhammad Idrus Al-Jufri, Habib Ghazir Jahad, Habib Ali Al-Jufri, dan juga kepada para tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, para ajengan, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan ini malam. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, kiai, ustaz-ustaz kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipil yang hadir pada kesempatan ini malam. Kita doakan juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam.
yang duduk bersama dari awal acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan, membesarkan Allah. Kita mengagungkan kejadian yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Kita membesarkan sebuah peristiwa yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrullah, syahrul maghfirah, tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan bil barakati sayyidil Mustafa, tidaklah Allah cabut nyawa kita kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum saya mulai, kita punya guru, sahabat saya, guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith. Beliau tidak berkesempatan hadir pada kesempatan ini malam dikarenakan uzur. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sudah tengah malam, sudah hampirlah sebetulnya harusnya acara sudah selesai, sudah beres, tapi mudah-mudahan setiap waktu yang kita korbankan pada ini malam, Allah gantikan waktu-waktu ini menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini malam kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama hadir di dalam rangka Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Begitupun daripada tasyakuran wisuda tahfidz Al-Quran. Masya Allah. Kita doakan ini anak-anak yang tahfidz, anak-anak yang hafal Quran, mudah-mudahan menjadikan kebanggaan orang tuanya dunia dan akhiratnya. Saudara ikhwan rahimakumullah, hadirnya kita pada ini malam dalam rangka memperingati sebuah peristiwa, memperingati, merayakan sebuah kejadian yang mana banyak orang-orang mengatakan untuk apa rayakan sebuah kejadian yang Allah, yang Nabi pun tidak merayakannya. Untuk apa memperingati sebuah peristiwa yang para sahabat tabi'in tidak merayakannya. Untuk apa memperingati Isra Mi'raj sedangkan Nabi dan sahabat tidak merayakannya. Memang Nabi tidak merayakannya, memang para sahabat tidak memerintahkannya. Tidak ada ajaran-ajaran seperti ini di zaman Nabi. Tapi untuk kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang Allah sendiri merayakannya, Allah yang mengagungkannya, Allah yang membesarkannya. Sebagaimana Allah berikan khususiyah dalam Al-Quran, sebuah surah, satu surah Allah berikan dalam Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian, menceritakan pembelajaran-pembelajaran tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, kejadian Isra Mi'raj ini adalah Allah yang mengagungkannya, Allah yang memerintahkannya. Sebagaimana pembacaan maulid, sebagaimana haul, tahlil, ziarah, memang tidak ada terbesit di zaman Nabi perayaan-perayaan seperti itu. Tapi kita lihat dalam perkara mengagungkan Nabi, dalam perkara membesarkan Nabi, dalam perkara bersalawat kepada baginda Nabi, itu semua perkara adalah Allah yang memerintahkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ini ayat bisa kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian orang-orang yang beriman, hei kalian orang-orang yang bertakwa, sallu, bersalawatlah kalian. Terlebih kalau kita menggunakan kaidah nahwu sharaf, kita pakai jurumiyah, kita pakai tasrifiyah, dalam kalimat sallu ini adalah fi'ilnya, fi'il amr. Fi'il amr adalah sebuah perintah, dan kita lihat dalam sebuah fi'il itu bisa jadi wahdah, muannats ataupun jama'. Sedangkan ini fi'il adalah fi'il jama' dikarenakan sabab ada huruf waw di kalimat sallu tersebut yang menjadikan sallu, bersalawatlah, itu adalah perintah dari Allah untuk seluruh umat-umat Islam, tanpa memandang umur, tanpa memandang gender, tanpa memandang tua ataupun muda. Diperintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad.
Begitupun dalam ta'lim bisa kita lihat bahwasannya wajib talabul ilmi yakni ilmu hal. Wajibnya kita menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Nabi, sebagaimana sering kita dengar, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ini adalah sebuah perintah dari Nabi untuk kita menuntut ilmu agama Allah. Utlubul ilma bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu semua banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, yang diperintahkan kepada kita untuk menuntut daripada ilmu. Apa yang dimaksudkan ilmu di sini? Maka dijelaskan dalam ta'lim. Wajib talabul ilmi yakni ilmu hal. Wajibnya menuntut ilmu itu adalah ilmu hal. Ma makna hal? Apa makna daripada hal? Hal ma yatawassalu ila al-wajib fa huwa al-wajib aw yatawassalu ila al-fardhan fa huwa al-fardhan. Apa yang menyampaikan kepada kita perkara wajib, maka perantara tersebut menjadi wajib. Apa yang menyampaikan kepada perkara fardu, maka itu perantara menjadi fardu. Jadi sebuah sabab akan ada sebuah musababnya. Maka dengan itu keadaan kita Islam, keadaan kita iman, maka wajib bagi kita menuntut agama Islam. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah hukum-hukum wajib dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk menuntut daripada ilmu tentang salat. Kalau salatnya mau sah, salatnya mau diterima, toharohnya, wudunya, istinjanya itu harus benar. Maka wajib bagi kita menuntut daripada ilmu fikih ataupun ilmu ubudiyah. Kita beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwasannya salawat hukumnya wajib. Maka apapun yang menjadikan asbabnya kita bersalawat kepada Nabi, maka asbab tersebut menjadi wajib. Kita berkumpul pada ini malam, sama-sama bersalawat kepada Nabi. Kita baca maulid, banyak maulid yang kita baca di setiap kampung, setiap desa, setiap tempat. Kalau masuknya bulan-bulan Islam, masuk bulan Rabiul Awal, pasti merayakan maulid. Masuk sekarang bulan Rajab, kita rayakan Isra Mi'raj. Bulan depan ada bulan Sya'ban, kita peringati nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan kita peringati malam nuzulul Quran. Dan kita lihat lagi banyak di tempat-tempat ada walimatul khitan. Kita punya anak beres disunat, pengen tasyakur, undang ulama, undang kiai, undang ustaz, ajak selawatan sama-sama. Itu adalah sebuah kebaikan. Walimatul nikah, ada kita punya saudara menikah, mereka undang ulama, undang kiai, baca maulid untuk mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yatawassilul wajib fa huwal wajib. Karena dengan perkara salawat itu wajib, maka pada ini malam kita peringati Isra Mi'raj. Itu adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah saja merayakan dan memperingati serta mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Maka bagi kita hal yang wajib untuk selalu mengenang kisah perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak saudara kalau tentang Isra Mi'raj ini banyak. Ini sangat perkara-perkara yang begitu besar. Perkara yang tidak bisa kita kaji 1 hari 2 hari. Perkara yang tidak bisa kita pelajari dalam waktu 1 hari 2 hari. Anak-anak di pondok-pondok pesantren saja biasanya mereka ngaji ad-dardir. Ad-dardir itu sama tentang Isra Mi'raj. Itu saja bisa sampai bertahun-tahun baru beres kaji kita tersebut. Kisah Isra Mi'raj tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang hanya dipelajari dalam waktu 1 hari ataupun waktu yang singkat. Ini pembelajaran tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian yang menyangkut daripada keimanan kita kepada Allah. Makanya para ulama sepakat kalau ada orang-orang, ada umat, ada manusia yang dia ngakunya iman sama Allah, yang dia agamanya Islam, tapi ragu dengan kejadian Isra Mi'raj, maka syahadatnya diragukan, Islamnya diragukan, agamanya diragukan. Kenapa? Karena dia telah meragukan daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, untuk jelaskan Isra Mi'raj saya nggak bakal panjang lebar. Ini takutnya saya ngaji kemalaman, terus subuhnya kalian kesiangan, terus nyalahin saya. Hari kita sholat subuh gara-gara Habib Reza penting ceramahnya.
gue dari disalahkan kusianya. Emang laki-laki selalu salah emang. Masya Allah. Saudara ikhwan rahimakumullah, singkat saja penjelasan tentang Isra Mi'raj. Kalau kalian mau cari sendiri silahkan. Kalian yang anak-anak santri mau belajar sama gurunya silahkan. Lahir kita cari kitabnya, dapati kitabnya. Banyak kitab tentang Isra Mi'raj itu banyak. Kalau sering baca Maulid Barzanji, kalian bakal tahu ada satu kitab namanya Tajul Imtihaj ala Nuril Wahab. Itu kitab karangan Imam Muhammad ibn Ismail Zainal Abidin Al-Barzanji. Ada juga kitab Al-Ayah Al-Kubra fi Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada juga kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fi Qissatul Isra karangan Abuya Al-Maliki. Nah, Abuya Maliki ini sebagai guru rujukannya para guru di ulama-ulama Nusantara. Kalau di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu beliau belajarnya sama Abuya Maliki, beliau belajarnya di Mekah Al-Mukarramah. Begitupun masih banyak ulama-ulama lain yang belajar kepada beliau. Ada juga kitab As-Sirraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj. Itu kitab karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'man Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita bermadhabkan Syafi'i, sangat cocok mengkaji daripada ini kitab. Begitupun ada Risalah fil Mi'raj karangan Imam Muhammad ibn Ali Abu Hasan Al-Lakhmi. Ada juga kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abu Qasim Abdul Karim Abu Qasim Al-Qusairi yang mengarang daripada kitab Al-Mi'raj. Dan masih banyak. Kalau di Sumatera Selatan itu sudah, khususnya di kota Palembang, itu kalau masuk bulan Rajab mereka nggak baca Situtural, mereka nggak baca yang namanya Dia Ulami, mereka nggak baca daripada yang namanya Barzanji, Syariful Anam, mereka nggak baca. Mereka baca ketika peringatan Isra Mi'raj, mereka baca daripada sebuah syair yang khusus dari awal sampai akhirnya menerangkan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau maulid itu jelasin, syair maulid itu menjelaskan dari awal tentang kehidupan Nabi, lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi. Nah, kalau di Palembang itu hampir rata-rata para ulama itu ngaji satu kitab, saya lupa nama kitabnya, karangan daripada Mu'alim Bahsin yang menerangkan tentang Isra Mi'raj, syair Lailan Sarwa Amma wa kata semuanya itu tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, untuk menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi, kita bernisbatkan saja kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan firman tersebut tidak ada orang yang bisa mematahkan dalilnya, tidak ada orang yang bisa mendebatkan daripada dalilnya, karena kalau sudah firman Allah yang turun, maka orang-orang akan percaya, karena itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar orang-orang kalau qari atau menyampaikan qari'ah juga menyampaikan daripada yang namanya lantunan ayat suci Al-Quran, mereka sering menyampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kalau kita lihat dalam ini ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman subhana. Subhana, kenapa Allah enggak pakai alif lam mim? Kenapa Allah enggak pakai kaf ha ya ain sad seperti surah-surah lain? Kenapa Allah enggak pakai seperti surah Al-Qalam Nun? Kenapa Allah enggak pakai Yasin? Kenapa Allah enggak pakai Toha? Ini kan surah Isra. Kenapa enggak diawali Isra atau enggak Mi'raj? Kenapa? Kenapa Allah pakainya subhana? Subhana di sini bukan hanya di ayat, bukan hanya di surah Isra. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhana itu punya arti maha suci Allah. Tapi selain maha suci Allah, subhana di sini memiliki tujuan tanzih Allah, al-bara'ah lillah min kulli su', untuk memberikan keyakinan kepada kita dan untuk menghapuskan keraguan di antara kita bahwasanya di sini Allah membuktikan Allah yang memberangkatkan Nabi Isra Mi'raj kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saudara, Al-Quran itu gak cukup dibaca. Al-Quran gak cukup kita baca di rumah, kita khataman, gak cukup Al-Quran seperti itu saja. Al-Quran itu wajib kita jadikan sebagai pedoman kehidupan. Al-Quran itu wajib
kita jadikan sebagai arah untuk kehidupan kita. Ini saya sampaikan dulu. Subhanallah, kalau semua umat Islam mengikuti, taat, patuh, dan menjadikan pembelajaran, nggak usah dari semua isi Al-Quran, dari subhanallah saja, maka nggak bakal ada orang yang lari sama dukun, nggak bakal ada orang yang ngakunya Islam tapi dia bawa sesajen nyembah pohon, datang ke kuburan. Apalagi banyak zaman sekarang itu orang kalau pakai ilmu kebal, terus pakai lagi ilmu pelet. Ini saya kasih tahu, laskar, kau cita-cita itu mati dalam keadaan syahid. Nggak usah laskar mati ilmu kebal, cita-cita ilmunya apa, cita-citanya mati syahid, tapi pakai ilmu kebal kita hapain sih ya, hapain begitu mah. Nggak ada kayak begini ajaran dalam Islam, nggak ada. Banyak zaman sekarang juga, maaf, banyak orang-orang Sunda terlebih khususnya itu kalau di rumah sering naruh wafak, saudara, sering taruh wafak, tulisan-tulisan. Bahkan saya kasih tahu, banyak orang-orang nggak sadar, ngakunya sih itu bagus, ngakunya itu baik. Oh ini mah zikirnya zikir Islam. Saya kasih tahu ada tuh, sebuah bingkai, bingkai besar itu isinya asma Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai selesai. Warna hijau biasanya, kalau nggak warna merah. Nah itu di tengah-tengahnya ada yang besar tulisannya Kitmir. Ini saya kasih tahu, kalau kalian punya ini di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian, bakar ini. Ini nggak bagus, saudara. Ini bukan mengundang sebuah kebaikan, tapi ini malah mengundang gangguan dari jin-jin, iblis segala macam. Kenapa? Kita lihat dalam itu asma yang lebih besar adalah nama Kitmir ketimbang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Kitmir itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi, saudara. Maka orang-orang kalau yang nyimpan ini bingkai, dia tanpa disadari dia telah menghinakan Allah. Na'udzubillahi min. Nah, jadi makna subhana, kalau orang sudah ikut, orang sudah manut, orang sudah yakin dengan makna subhana, kullu minallah wa ilallahi raji'un. Semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan terkadang umat zaman sekarang apa? Ingat sama Allah kalau lagi susah doang. Kalau lagi miskin baru ingat sama Allah. Lagi sakit baru ingat sama Allah. Giliran sehat, giliran banyak duit, boro-boro ingat sama Allah. Sedekah buat masjid aja susah, sedekah buat pondok aja susah. Na'udzubillahi min. Maka saudara, makna daripada kalimat subhanallah di sini untuk meyakinkan kalian, untuk menghapuskan keraguan di antara kalian bahwasanya yang memberangkatkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya semua jamaah, yang menciptakan manusia siapa? Yang ciptakan dunia siapa? Yang ciptakan mobil siapa? Allah. Allah. Kalau kalian dipelajari di sekolah ya, di sekolah anak-anak kecil dipelajari itu. Oh, kalau gunung ciptaannya Allah, kalau mobil ciptaan manusia. Ini salah. Kok bisa salah? Yang ngasih akal itu manusia buat bisa bikin mobil adalah Allah. Yang ngasih ilmu sama orang itu bisa bikin handphone adalah Allah. Yang ngasih pengetahuan sama itu orang adalah Allah. Kullu min Allah wa ilallahi raji'un. Itu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, kita tuh dari kecil sering diajarkan untuk memiliki sebuah pemahaman ada sesuatu datang dari Allah dan ada sesuatu yang datang bukan dari Allah. Padahal semuanya itu datang dari Allah dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sembarangan juga. Ini banyak orang-orang kalau dikasih tahu semua datang dari Allah. Oh berarti kalau saya maksiat Allah yang menggerakkan. Oh berarti kalau saya berzina Allah yang menggerakkan. Nah ini banyak pemahaman-pemahaman dodaria, pemahaman sesat-sesat kayak begini. Dia bilang, oh ya sudah saya berzina kan Allah yang menggerakkan. Oh ya sudah saya maksiat, saya mabuk, Allah yang menggerakkan. Saya maling, Allah yang gerakkan tangan saya, berarti salah Allah bukan salah saya. Ini kalau udah ngomong kayak begini, kafir saudara. Na'udzubillahi min. Ini sebelum saya jelaskan lagi, saya singkatkan jelas. Kita itu hidup ada dua, ada dipilih, ada memilih. Maksud dipilih apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalian lahir jadi orang Banten, itu dipilih apa memilih?
Dipilih apa memilih? Dipilih. Kalau bisa memilih, kalau pengen mukanya muka ganteng, lahirnya di barat, namanya bukan Asep tapi namanya Al-Barat, jadi juga nggak bisa. Semuanya itu dipilih oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqah thumma yakuna mudghah thumma yarsalu ilaihi malak fayaqulu fihi ruh wa yu'malu arba'a kalimat bikatbi rizqi wa 'amali wa ajali wa syaqiyun aw sa'idun fa Allahu alladzi la ilaha illa ghairuh. Dalam hadis tersebut itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwasannya kita semua dipilih menjadi seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisanya itu memilih. Sisanya itu memilih. Contoh, di samping saya ada 2 minuman. Ada air putih, ada leci, apa ini? Apa laskar. Ya terserah saya. Saya mau minum air putih atau saya mau minum laskar. Kalau saya minum air putih, saya dapat baiknya, dapat buruknya saya dapatkan. Saya minum laskar, dapat baik, dapat buruknya saya dapatkan. Dan itu saya terima atas apa jalan yang saya pilih. Begitupun sebuah kemaksiatan ataupun sebuah ketaatan. Semua dihadapkan di hadapan kita. Ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada halal, ada haram. Kita pilih halal masuk dalam surga, kita pilih haram masuk dalam neraka. Kita baik, dapat konsekuensi yang baik. Kita buruk, dapat konsekuensi yang buruk. Dan itu semua telah dipilih. Itu semua adalah perkara memilih kita dalam menjalani kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, makanya subhanallah di sini memiliki arti makna tujuan al-bara'ah lillah min kulli su', untuk menghapuskan keraguan di antara kalian atas kalian percaya Allah itu memiliki keburukan. Na'udzubillahi min. Subhanalladzi asra. Dalam kalimat asra saya ambil dulu asra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Saya ambil juga lailan. Nah, ini asra sama lailan, 2 perkara yang kalau kalian belajar nahwu, sharaf, jurumiyah, tasrifiyah, imriti, kalian bakal sadar ada sebuah hal yang sama tapi tak serupa. Yakni apa? Asra itu berasal dari isim asra yusri, yang artinya berjalan di malam hari. Kalian beres ceramah, kalian pulang, itu namanya asra. Kalian telah asra, kalian telah berjalan di malam hari, itu namanya asra. Sedangkan kalau yang kedua adalah lailan, namanya itu lailan, artinya malam hari. Jadi 2 ini sama-sama malam hari. Bedanya kalau asra ada berjalan, kalau lail itu berjalan malam hari saja, nggak ada pakai berjalan di malam harinya, nggak ada. Asra lailan, ini hal yang hampir sama tapi tak serupa. Asra berjalan di malam hari berarti memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi melaksanakan Isra Mi'raj pada waktu malam. Kalau kita mendengar waktu malam, kita nggak bakal tahu malam itu kapan. Contoh, kalian hadir ini acara, kalian lihat, oh penceramahnya ada 2, ada Habib Reza sama Habib Zain. Kalian nggak bakal tahu saya datang jam berapa. Mungkin kalian pikir, oh Habib Reza mungkin datang jam 9. Oh, Habib Reza mungkin datang jam 10. Oh, Habib Reza mungkin datang di tengah malam seperti sekarang. Kita nggak ada yang tahu. Yang intinya Habib Reza datangnya itu malam hari. Nah, makanya Allah gunakan kalimat lailan itu dengan tujuan qasir alal ma'nal isim, untuk mengurangi kadar daripada sebuah isim yang memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya Nabi itu Isra Mi'raj hanya sebagian malam saja, ataupun hanya sebagian waktu dari sebuah malam. Alhamdulillah. Sebagian itu berapa? Kan kalau malam dari terbit dari terbenam matahari sampai terbit fajar itu malam. Nah, kalau sebagian jam berapa? Jam tengah malam kah? Atau 1 jam kah? Atau hanya 2 jam kah? Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah urusin perkara itu. Cuma ada satu penjelasan, yaitu penjelasan yang diambil dari hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, yang mana dalam hadis tersebut meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi Isra Mi'raj ketika berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi
itu jasadnya masih ada di rumah Nabi. Yang berangkat itu hanya rohnya. Ini orang-orang berpendapat seperti ini karena bernisbat dengan hadis yang mengatakan Nabi berangkat Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj, tempat tidurnya Nabi masih hangat, seakan-akan baru ditinggalkan Nabi yang bangun dari tidurnya. Contoh, saya mungkin adalah 10 menit, 15 menit saya ceramah dari awal sampai sekarang. Saya duduk di sini dari tadi. Saya geser tempat duduk saya sedikit, bagian sini hangat. Berarti menandakan saya baru duduk di sini. Saya bangun sebentar, saya duduk lagi, oh hangat, berarti masih apa? Ini kursi baru diduduki orang yang belum lama dia pergi ya. Nah, berarti dengan hadis ini menjadikan orang-orang yang gagal faham dalam memahami kejadian Isra Mi'raj, sehingga mereka banyak yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj itu cuma dengan ruhnya saja. Jadi jasadnya Nabi tetap di rumah Nabi, tetap tidur, Nabi itu tidur, ruhnya doang yang berangkat. Nah, ini kalau istilah dalam agama apa? Istilah bahasa-bahasa orang-orang barat itu astral projection. Jadi proyeksi astral. Kalau misalkan kalian sering nonton film-film horor-horor barat, itu mereka belajar itu bukan dari orang-orang mana, mereka belajar dari Islam. Orang-orang barat itu semua belajar dari Islam. Orang-orang barat semua belajar dari Islam. Yang menemukan pesawat orang Islam, yang menemukan obat-obatan orang Islam, yang menemukan daripada arkeologi orang Islam, semua orang Islam. Mereka cuma nyontek doang. Sehingga dibuat film astral projection. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa Jawa yang biasa dikenal oleh orang-orang Jawa, itu dengan biasa istilah rogo sukmo. Apa itu rogo sukmo? Ini biasanya orang-orang yang telah memperdalam ilmu-ilmu hitam, memperdalam seperti teluh, memperdalam ilmu-ilmu santet, jadi dukun. Biasa mereka suka rogo sukmo. Jadi jasadnya tetap ada, tapi ruh yang keluar jalan kemana-mana. Nah, ini biasanya orang-orang kayak begini yang bekerja sama iblis. Banyak orang-orang yang menyamakan kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang seperti dilakukan oleh para iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min. Nah, saudara, ini kalau seandainya Nabi itu Isra Mi'raj hanya dengan ruh, mungkin saja Allah bakal berfirman-Nya, Subhanalladzi asra birruhi, dengan ruhnya saja. Kalau seandainya lagi ada yang bilang Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya doang, nah mungkin Allah bakal berfirman Subhanalladzi asra bil mayyitihi, dengan mayitnya, dengan ruhnya. Sedangkan tidak, Allah nggak pakai birruh, Allah nggak pakai bil mayyit, yang Allah pakai bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab tafsir Katsir. Begitupun Imam Baghawi, Imam Ibnu Jarir, begitupun daripada Jalalain Jailani, semuanya sepakat makna bi'abdihi itu berasal daripada isim abdun. Abdun itu seorang hamba. Saya hamba, kalian hamba. Hamba siapa? Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalian hadir pada ini malam, coba saya tanya ibu, semua jamaah, saya tanya, ini kalian hadir di sini ruhnya doang apa ruh sama jasad? Ruh sama jasad kan? Nggak ada yang ruhnya doang, nggak ada. Atau jasadnya doang yang hadir, nggak ada. Pada punya ruh, pada punya jasad ya. Nah, maka dengan ini dalil menjadikan sebuah kuatnya kita memahami Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj menggunakan ruh dan juga jasad, karena dengan kalimat bi'abdihi, yaitu seorang hamba yang punya ruh, yang punya jasad, yang secara sadar dia beribadah kepada Allah, maka di sini menjadi dalil yang tidak bisa terpatahkan. Alhamdulillah. Sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Setengah satu. Lanjut. Benar. Sampai jam 1 nggak apa-apa. Sampai subuh payah. Anu aing pi oroks ya. Kalau aing ceramah lebih ke subuh beak suara ini. Tapi alhamdulillah saudara. Ini suara saya agak serak karena kemarin tanggal 1 saya baru pulang dari Jambi. 3 hari saya dakwah di Jambi. Dari tanggal 29, 30, 31 datang ke Jambi.
pulang dari Padang. Ada satu pembelajaran, satu ilmu yang bisa saya kasih tahu sama kalian. Kita hadir di sini, ini masyarakat kampung ini semuanya, betul atau tidak? Ada yang di luar, ada? Jauh apa dekat? Paling jauh berapa kilo? Gak nyampe sekilo, gak nyampe ya? Hah? Ada yang 2 kilo? Pakai motor kalian di sini? Masih mending kalian pakai motor di sini. Saya dulu kemarin saya dakwah di Jambi, itu satu tempat, satu kampung. Contoh ini kampung ini, terus ada kampung sebelah yang membatasi itu kampung bukan sungai, bukan, tapi hutan yang berjarak 12 km. Jadi orang-orang sana di pedalaman itu, di Bangko, di daerah Trans, itu kalau dia mau ngaji itu berangkatnya dari sore, acara malam, sore dia sudah berangkat, nggak pakai motor, pakai jalan kaki, bawa senter, bawa rantang makanan, isinya makanan. Jadi dia kalau capek berhenti makan dulu, udah gelap pakai senter, itu jalannya konvoy, rame-ramean jalannya. Untuk hadir sebuah acara saja mereka rela berkorban. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kenikmatan sama sekarang? Nggak pakai daripada yang namanya susah, mau ngaji gampang, alhamdulillah. Nah memang kemarin saya tempat 1, 2 itu saya sakit. Kemarin malam saya udah bilang dalam sama anak-anak saya, kayaknya saya nggak bakal datang acara sekarang ini. Akhirnya apa? Karena nggak tega saya, masya Allah, Ustaz Aziz ini orang-orang baik ini, masya Allah. Kita doakan Ustaz Aziz banyak umur, sehat walafiat. Saya melihat Ustaz Aziz, dia bilang, ya sudah deh. Kemarin malam itu saya habis infus 3 botol, infus 3 botol habis, jamu 2 botol habis, bekam sekali, urut 2 kali, minum obat 8 biji. Nah, akhirnya sekarang saya agak sedikit bingung melihat kalian ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, kita lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya tanya, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai apa nama kendaraannya? Burak. Kendaraannya namanya burak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau di zaman Nabi perjalanan paling normal 2-3 bulan, itu baru sampai. Intinya butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Dulu di zaman Nabi nggak ada yang namanya motor, mobil, apalagi pesawat. Kendaraan di zaman Nabi kuda, unta, keledai, itu pun belum menghadapi yang namanya cuaca ekstrim. Kita di sini Indonesia bersyukur, saudara. Kita di sini Indonesia bersyukur, hujan sama panas itu saja. Nggak ada yang namanya kemarau, nggak ada yang namanya pasir dalam kehidupan kita. Kita hujan, panas, cuaca ekstrim, hujannya gede, cuaca ekstrim panas, kemarau panjang. Sedangkan kalau di Mekah, kalau di sana itu hidup bukan di atas tanah, tapi hidup di atas pasir. Bukan hanya yang namanya kemarau, bukan hanya yang namanya hujan. Di situ ada yang namanya badai pasir. Tuh, kalau sudah ada badai pasir, itu orang-orang Arab makanya sering pakai sorban. Dan yang pakai sorban belum tentu Islam di sana. Mereka itu pakai sorban buat tutupi apa? Hidung mereka tutupi. Biar apa? Biar pasir tidak masuk ke dalam rongga-rongga tubuh. Karena kalau sudah masuk, itu bakal susah sulit untuk yang namanya bernapas, sehingga bisa gampang menyebabkan yang namanya kematian. Itu badai pasir. Belum lagi di Mekah kalau kalian tahunya panas. Belum kalau sudah datang musim dingin. Di sana itu kalau sudah musim dingin, itu dinginnya bukan main. Dinginnya bukan main. Sampai kalau kalian pelajari risalah jamiah, kalian pelajari Nailul Roja, ada yang namanya kalau dalam wudhu itu khufain. Nah, kalau kalian pernah dengar yang namanya khufain, khufain itu alas kaki yang digunakan untuk berwudhu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada iklim yang betul-betul dingin sehingga membuat kematian akan dingin tersebut. Kalau udah ada dingin baru bisa dipakai khufain. Kalau nggak dingin ya nggak bisa itu dipakai dalam syariat Islam yang ada di Indonesia. Nah itu udah di sana, saudara. Panas-panasnya bukan main, dingin-dinginnya bukan main. Sehingga perjalanan yang harus ditempuh dengan waktu berbulan-bulan, itu perjalanan hanya ditempuh dengan waktu sebagian malam saja. Alhamdulillah. Pakai kendaraan burak.
buruk ini bentuknya banyak yang menyelewengkan, banyak yang selalu ngegambar salah. Apalagi sekarang kemajuan teknologi udah majunya bukan main. Ada namanya teknologi AI. Tuh kalau kalian teknologi AI tuh zaman sekarang tuh ya, apa foto-foto gemoy itu tuh ya, apa gemoy, saya bingung gemoy dari mana ini orang bilang gemoy, tapi ini ngali bener atau gemoy pisah. Saya kan itu kan pakai teknologi AI, itu dibuat kartun wajahnya, dibuat lucu wajahnya, itu pakai teknologi AI. Ada tuh teknologi AI sama sekarang, makanya hati-hati. Fitnah terhadap umat Islam makin besar sama sekarang. Ditambah dengan teknologi AI. Orang misalkan ente ini ya, ibu hati-hati kalau punya suami ibu tiba-tiba ada foto sama perempuan, mirip banget, dekat banget kayak asli. Padahal itu semua teknologi AI yang tidak ada bisa diada-adakan, yang tidak pasti bisa dipasti-pastikan dengan yang namanya teknologi AI. Hati-hati makanya. Kalau pakai HP kalian ya, saya kasih tahu pakai HP, apalagi ibu-ibu nih. Banyak ibu-ibu pakai HP suka sembarangan mencet. Apa-apa dipencet. Tahu-tahu nomor rekening udah habis duitnya. Tahu-tahu duitnya data-data udah hilang. Hati-hati. Banyak ini seperti ini orang-orang yang jarang sekali mengerti yang namanya teknologi, sehingga merugikan bagi mereka semuanya. Banyak Bu Pak orang-orang yang mengilustrasikan bentuk buruk, tapi ilustrasinya salah jauh daripada pelajaran agama. Ada yang bilang buruk itu bentuknya kepalanya perempuan, badannya badan binatang, terus punya sayap. Ini kata saya, kalau orang-orang yang percaya bentuk buruk seperti itu berarti terlalu banyak nonton film-film Spiderman, terlalu banyak nonton film Avengers. Jadi bentuk Spiderman kan bisa kayak begitu, mungkin memang betul bentuk buruk kayak begitu. Ini terlalu tinggi imajinasinya, saudara. Bentuk buruk menurut para ulama bentuknya tidak lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Tahu keledai nggak? Bukan kedelai, bukan. Keledai, tahu keledai? Kita jarang lihat yang namanya keledai di sini. Indonesia jarang keledai. Keledai itu hewan-hewan ya kecil ya, lebih besar dari kuda poni sedikit, tapi bentuknya itu kecil ya. Nah itu bentuk keledai. Lebih kecil dari kuda bukan berarti bentuknya sama seperti kuda. Bentuk buruk lebih besar dari keledai bukan berarti bentuknya sama seperti keledai. Bentuk buruk itu menurut riwayat para ulama, ketika dia jalan naik, ketika dia naik ke langit, itu kaki belakangnya menjulur ke belakang. Ketika dia jalannya menurun, kaki depannya akan maju ke depan. Itu riwayat para ulama bentuk daripada buruk. Alhamdulillah. Terus kalau kalian berpendapat Nabi Isra Mi'raj pakai buruk, ya benar, nggak salah. Karena ada ulama yang berpendapat, ada hadis yang meriwayatkan, tapi itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang sedikit, karena al-masyhur wal jumhur, yang paling dikenal, yang paling banyak pendapatnya, Nabi menggunakan buruk hanya ketika Isra saja. Jadi cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi pakai buruknya parkir di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit 1, 2, 3 sampai berjumpa dengan Allah di Hawa. Nabi nggak pakai buruk. Nah terus kalau nggak pakai buruk itu naiknya gimana, Bib? Maka jawabannya, ketika Nabi Mi'raj, Nabi menggunakan mi'rajnya itu sendiri. Jadi kalau Nabi ketika mi'raj ya pakai mi'raj. Apa itu mi'raj? Al-mi'raj huwa sulamur rabbani alladhi alaihi uruju bihi ila sama. Mi'raj itu sulamur rabbani, tangga yang Allah ciptakan, yang dikhususkan untuk baginda Nabi, alladhi alaihi uruju bihi, yang menaikkan Nabi dari langit 1, 2, 3 sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi Nabi berjumpa dengan Allah pakai buruk, juga pakai tangga. Singkat cerita, Nabi sampai di langit yang pertama. Di langit yang pertama ini Nabi bertemu dengan para malaikat.
Ketika Nabi bertemu dengan para malaikat, malaikat menyambut kedatangan Nabi seraya berkata, ni'mal maji'u ja. Semulia-mulia tamu telah datang, seagung-agungnya tamu telah datang. Siapa tamu yang agung? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya, kalau kita pulang dari sini terus tidur, dalam tidur kita mimpi ketemu sama Nabi, senang apa enggak? Kalau rumah kita didatangi sama Nabi, senang apa enggak? Nabi itu agung atau tidak? Mulia apa enggak? Benar. Saya tanya umat Islam yang hadir, cinta enggak sama Nabi? Yakin. Coba yang ibu-ibu cinta enggak sama Nabi? Lebih cinta sama Nabi apa sama suami? Cicing sih ya. Menjawab Nabi aing bisa diberi duit, menjawab salaki aing curhamu ke kanjeng Nabi. Cinta kepada Nabi harus melebihi cinta kita kepada apapun. Kalau kalian cinta sama pasangan normal, tapi cinta sama Nabi harus melebihi cinta kepada pasangan. Cinta sama orang tua harus, tapi cinta sama Nabi harus lebih mencinta, harus lebih daripada kita mencintai kepada orang tua. Kenapa? Karena nggak bakal ada orang tua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sama Nabi cinta apa enggak? Benar, yakin. Tapi banyak orang-orang sekarang ngakunya cinta sama Nabi tapi malah menghina Nabi, saudara. Apalagi anak hadrah nih, hati kalian. Buka, kalau kalian mau main hadrah, buka kitab Kusyuf. Nah, di dalam kitab Kusyuf itu ada penjelasan fasil ma baina halal wal haram ad-darbu biduf. Pisahkan perkara halal dan haram, ad-darbu, cara memukul hadrah. Jangan mukul hadrah tapi sama seperti dangdutan. Zaman sekarang banyak solawat-solawat aneh, saudara. Banyak solawat-solawat yang nggak pernah dengar saya dari dulu. Ada solawat itu apa? Terus ada lagi ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti. Ada orang solawat dan pacaran tidak perlu. Yang ngomong gitu dia malah pacaran. Kadang nggak sesuai dengan omongan orang-orang ini. Ada lagi sekarang yang baru, bukan iku-iku apa tuh? Alamat apa coba? Ya, sambil mosing ya. Ini kayak begini nggak ada ajaran dalam Islam, ini nggak ada, saudara. Ini kayak begini, niatnya sholawat tapi malah menghinakan baginda Nabi, malah menistakan baginda Nabi. Na'udzubillahi min. Apalagi ibu-ibu bapak-bapak nih, bulan depan atau 2 bulan lagi kalau nggak salah, 1 bulan aja udah nyampe kita, yang namanya bulan Ramadan. Betul atau tidak? Bulan Ramadan itu puasa berapa hari? Ada yang 29, ada yang 30 ya, benar. Nah, ada yang namanya Lailatul Id, malam Idul Fitri atau biasa disebut malam takbiran, betul. Di sini kalau malam takbiran ngapain? Takbir keliling gitu, bawa obor. Oh enggak, takbir keliling enggak? Hah, enggak. Ini bilang iya, ini bilang enggak. Ini gimana kisahnya nih? Kok beda-beda ini? Ini saya kasih tahu, kalau takbir keliling itu bagus. Ya, takbir keliling itu bagus. Menyuarakan takbir dengan keliling-keliling kampung itu bagus. Cuma yang buruk, yang takbiran di rumah. Itu yang buruk. Nah, kok buruk ini? Iya, dengerin dulu. Buruknya bukan takbiran di rumahnya, bukan. Yang buruk itu takbiran di rumah, tapi nyetel takbirannya pakai musik DJ. Ini kan banyak sama sekarang ya. Buka YouTube, takbir 2024. Langsung tuh banyak tuh. Tahu takbir remix DJ. Terus ada juga takbir ekskoplo. Takbir es dangdutan. Ini kayak begini nggak pantas, saudara. Normal-normal aja takbiran itu, nggak usah pakai DJ, pakai dangdut segala macam. Ini jatuhnya apa? Istihza ala kalam Allah, penghinaan kepada kalimat Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Nah, jadi Nabi, kita lanjut lagi, Nabi disambut oleh para malaikat dan disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Seraya Nabi Adam mengatakan, marhaban bi khalifatus saleh min ibni saleh, selamat datang anak keturunan yang saleh dan pemimpin yang saleh. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita menjelaskan tentang makna, ini ada penjelasannya makna tentang marhaban bi khalifatus saleh, tentang pemimpin yang saleh. Ini banyak penjelasannya, diambil ada dalam kitab Sultaniyah, Ahkam Sultaniyah, untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang saleh itu ada. Cuman kita ngaji dulu deh, bahas politiknya belakangan aja nanti. Jadi agama dulu baru politik. Singkat saja saudara, di saat Nabi sampai di langit yang pertama, nazar ilal yamin wa shimal, Nabi nengok kanan, Nabi nengok kiri, lihat kanan lihat kiri. Nah, ketika Nabi nengok kanan, zatu raihatin thayyib, Nabi melihat raihah, ruh arwah thayyibah, ruh arwah orang-orang yang baik yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Nah, ketika Nabi melihat umat ruh masuk dalam surga, ya dahika wastabsyar, Nabi senang, Nabi gembira, Nabi bahagia. Kenapa? Karena sesuai dengan cita-cita baginda Nabi besar Muhammad. Tentang apa cita-cita Nabi? Nabi tidak bercita-cita kalian punya rumah besar, enggak. Nabi tidak bercita-cita mobil kalian mewah, enggak. Nabi tidak bercita-cita kalian jadi orang kaya, enggak. Yang Nabi cita-citakan cuma satu, wallahi la arda ahadan ummati finnar, demi Allah Nabi tidak ridha satu umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita Nabi semua umatnya masuk dalam surga. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini malam, anak, cucu, keluarga kita, semua orang-orang di sini adalah orang-orang yang dicita-citakan oleh Nabi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masuk surga pengen apa enggak? Benar. Cita-cita masuk surga, sedekah susah. Cita-cita masuk surga, sholat jangan tepat waktu. Cita-cita masuk surga, puasa Ramadan cuma 3 hari. Hari pertama, pertengahan, sama besok kalau lebaran baru dia puasa. Sisanya puasanya di warteg, saudara. Puasanya di Padang. Kayak begini banyak. Na'udzubillahi min. Sebaliknya, ketika Nabi tengok iri hasil dua bakar, Nabi sedih, Nabi nangis. Kenapa Nabi sedih? Karena tadi Nabi ngelihat umatnya masuk surga, sekarang Nabi melihat umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Yang kayak begini umat Nabi masuk neraka banyak, saudara. Banyak. Neraka itu bukan cuma satu. Ada neraka Wail, ada neraka Jahannam, ada neraka Sakor dan segala macam lainnya. Nah, yang Nabi lihat di saat itu, madahu naihatan faida bi akhinatin alaiha lahmun syarrah lam yakrahu ahadan. Nabi melihat ada satu hidangan, satu jamuan, satu makanan, daging segar, makanan yang nikmat. Sedangkan di sisinya Nabi melihat lahmun qad arwaha wa ankan. Nabi melihat daging yang busuk, bahkan dalam riwayat lain satu nampan daging lezat, makanan nikmat. Di sisi nampan, di sekeliling nampan, bangkai-bangkai hewan, bangkai-bangkai binatang, bangkai-bangkai manusia. Dan banyak umat dalam neraka, mereka semuanya bukan makanan yang enak, tapi bangkai yang dimakan, daging busuk yang dimakan, daging binatang yang dimakan. Kenapa? Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril man haula, wahai Jibril siapa mereka? Maka malaikat Jibril pun menjawab, haula min ummati, mereka dari umatmu wahai Rasul, yang ketika hidup di dunia yatrukuna halal wa ya'tuna haram, yang halal mereka buang, yang haram mereka ambil, yang benar mereka tinggalkan, yang salah mereka dekati, yang hak mereka acuhkan, yang batil mereka dukung. Itu adalah gambaran umat
yang akan diazab oleh Allah dalam neraka kelak. Na'udzubillahi min. Zaman sekarang halal dibuang, haram diambil, ada apa enggak? Banyak dikit. Benar. Coba saya tanya laki-laki, bapak-bapak di sini, Bu, suaminya pada kerja apa rata-rata di sini? Main slot. Kita membahas mutlak haram atau? Di sini kerjanya apaan? Tukang ojek, kuli bangunan, yang berkebun, ada berkebun, ada bertani, ada bertani, jual hewan ternak seperti ikan, ayam, ada. Itu kalau dapat hasilnya halal apa haram? Halal. Hasilnya halal. Ibu punya suami, suami ibu bisnisnya ternak ayam. Itu ayam dijual ke pasar, halal apa haram? Halal. Udah ada yang halal, malah ngambil yang haram. Maksudnya apa? Zaman sekarang lagi dekat-dekat pemilu ini kacau, saudara. Suka ada yang nganterin ke rumah amplop, Pak, tong pohonnya coblos ulang, Pak, tong pilihnya, tong pohonnya pilih ulang, diberi amplop, diberi sembako, mereka diterima atau ditolak? Itu hukumnya halal apa haram? Haram, karena menerima suap. Na'udzubillahi min. Ada yang halal, yang halalnya diambil, yang haram juga diambil bersama-sama. Betul atau tidak? Terus saya tanya lagi, yang perempuan nih, nutup aurat hukumnya wajib atau haram? Halal apa haram? Hah? Nutup aurat. Hari siapa yang ngaji fokus pula. Cuma ngaji begini, itu banget aing. Menutup aurat halal apa haram, Bu? Halal ya? Wajib atau haram? Tapi aing bisa ninggalin banget sih ya. Siapa wajibnya pas pengajian doang. Karang siapa ketiup. Benar. Giliran isuk-isuk nongkrong di hadapan imah, tara make tiup. Mangkat ke warung tetangga arek meser tarasi, make daster hungkul. Benar. Ngejemur acung isuk-isuk, make handuk doang. Benar. Kunaon eta ibu coba tara make tiup teh kunaon, Bu? Bapak ketua. Ini bobok makribo. Kunaon tara make tiup teh kunaon? Haradang. Iya, los teh. Iya, dengerin aing saya mau ngomong haradang. Berarti saya ngomong kos kieu. Iya si Habib kira beres ceramah na aing geus haradang teu dipake tiup. Itu tuh memang gitu mah balik kayak. Jadi menutup aurat itu wajib atau enggak? Wajibnya tutup aurat tuh yang benar. Zaman sekarang perempuan kadang kalau tutup aurat nih kayak begini sudah. Banyak kan ikutin tren biasa. Apa yang ramai di TikTok diikuti. Banyak perempuan zaman sekarang kalau tutup aurat begini nih. Saya contohin nih. Ada apa enggak? Aurat rambutnya ditutup, apa kepalanya ditutup, tapi rambut poninya dilihatin. Terus di lehernya diikat. Kayak begini nih. Bener apa enggak? Ada apa enggak? Ada lagi yang sengaja dibuka bajunya, kancingnya satu dibuka, saudara. Sengaja dilihatin bentuk dadanya kayak begini, ada apa enggak? Banyak. Terus ada lagi ya. Perempuan zaman sekarang tuh kalau tutup aurat nggak bener, saudara. Tutup aurat nggak bener. Maksudnya apa? Tutup aurat pakai kerudung diikat di sini nih. Tahu? Seperti kalian semua. Kalian semua tuh pakai kerudung yang nggak bener. Itu bukan kerudung yang bener. Pakai kerudung yang bener itu dagunya ditutup. Nah seperti ini nih. Ya, kalau saya kan nggak cocok pakai kerudung ya. Dibilang cantik enggak, jelek juga enggak. Nah, dagunya tuh ditutup. Itu pakai kerudung yang benar. Bukan di sini ditutupnya. Bawah dagu ini aurat bagi seorang perempuan.
aurat, dosa, hati-hati. Na'udzubillah. Jadi minimal kalau kalian belum bisa pakai cadar, minimal tutup juga yang benar. Jangan di sini tutupnya, di sini di dagu tutupnya. Terus juga nih hati-hati. Banyak perempuan sekarang kalau pakai cadar itu nggak benar juga. Pakai cadar tapi pakai eyeshadow, pakai pelentik alis, pakai apa lagi, bulu mata palsu, extension, ya. Apa sih, saya bingung maksudnya itu apa? Pengen ditutup auratnya pakai cadar tapi mata dilihatin kemana-mana biar kelihatan lucu, matanya keren. Pakai cadar mata di software ini kayak begini nggak pantas juga, nggak bener. Saudara hati-hati, kalau belum siap tutup aurat tolong jangan menistakan pakaian yang kalian pakai cadar tapi malah ada juga sekarang saya lihat kemarin itu pakai cadar malah goyang-goyang di TikTok. Kayak begini. Yang ditutupi itu bukan hanya aurat, tapi yang ditutupi itu rasa malu. Banyak perempuan zaman sekarang gak tahu malu, sudah. Na'udzubillah. Amin. Ini harus benar-benar kalau mau jalankan agama Islam itu. Nah, sikat. Kita lanjut lagi, saudara. Tutup aurat hukumnya wajib. Kalau buka aurat hukumnya banyak perempuan zaman sekarang dia sengaja meninggalkan yang wajib, malah ngambil yang haram. Banyak juga. Selain tadi saya sebutkan, ada lagi yang paling sering nih tanpa disadari, tutup aurat dari atas sampai ke bawah, pakai kerudung, pakai abaya, tapi nya kos luput. Merakatang-tang. Jadi pakailah dia tutup aurat, tapi dada sama bujurnya dikeluarin kemana-mana. Sengaja dilihatin pakai pakaian yang ketat. Yang begini ada banyak. Doakan ko aing kita mun kos kitu ngahaja mamerkeun aurat, ku aing doakeun sing gede 11 ya. Yang sok ya. Na'udzubillah. Amin. Saya tanya lagi, nikah halal apa haram? Kawin halal apa haram? Kawin halal apa haram? Haram. Karena setahu saya kalau nikah buat manusia, kawin buat binatang. Betul atau tidak? Coba saya tanya, kalau kucing sama kucing kawin, ada ijab kabul apa enggak? Ada walinya enggak? Ada saksinya enggak? Enggak ada. Oh, saksinya ada ya? Perempuan sih berarti kan? Anjing sama anjing kalau kawin, ada ijab kabul enggak? Ada walinya enggak? Enggak ada. Kalau manusia zaman sekarang kawin enggak pakai ijab kabul, berarti sama kayak anjing atau baik lebih. Banyak zaman sekarang mereka yang terjerumus ke dalam perzinahan. Ada yang halal yaitu menikah, tapi malah ngambil yang haram yaitu berzina. Terkadang yang salah bukan anaknya, yang salah orang tuanya. Banyak orang tua zaman sekarang, maaf, soalnya saya pengalaman saat itu nganterin saya punya santri. Kebetulan santri saya yatim piatu, nggak punya lagi orang tua. Saya antarkan dia melamar seorang perempuan yang dia cintai. Ini ngantarkan ke imam manehna. Kita pas beres di imam manehna, indung sorangan ngomong kos kieu. Bib punten bib satu acangan. Lain menolak, lain menerima. Tapi lamun seandainya di pihak lalaki mere duit kurang dari 50 juta, era ke tetangga di rumah. Jadi banyak zaman sekarang orang-orang tuh kalau nikah harus banyak duit, saudara. Betul atau tidak? Orang tuanya begitu, calonnya ataupun anaknya nggak mampu. Akhirnya maaf,
Banyak zaman sekarang anaknya dihamilin di luar nikah. Nih saya kasih tahu, rukun nikah ada di mempelai laki, mempelai perempuan, wali, saksi sama ijab kabul. Betul atau tidak? Resepsi di gedung, di hotel, itu bukan rukun nikah. Itu nggak termasuk wajib nikah. Enggak kayak begitu juga nikah mah tetap sah, nikah mah tetap boleh. Jadi jangan juga banyak zaman sekarang itu mereka menikah hanya karena dikarenakan faktor ekonomi. Flexing. Era ke tetangga, lamun seandainya kada haram salintik tengenah ke tetangga, mun acara mengundang artis tengenah ke tetangga, ini kacau saudara. Kacau yang kayak begini. Saya kasih tahu, sebaik-baiknya perempuan mereka yang mematok mahar paling rendah. Betul ya. Cicing sebaik-baiknya laki-laki yang memberikan mahar paling besar. Iyo zaman ayeuna kadang awewe punternya lain halus lain. Cuman kadang perempuan sama sekarang itu kalau laki-laki udah ngomong, insya Allah nanti aku lamar kamu dengan mahar alfiyah, langsung kelapa-kelapa. Modal alfiyah ya anak kecil juga bisa. Ada lagi sama sekarang itu perempuan maaf. Banyak zaman sekarang perempuan lebih hina daripada yang namanya lonte. Coba lonte itu harganya berapa? Ya, lu nggak jawabnya itu alumni PTI CETO. Ya, harga pengalamannya. Kan kalau lonte itu kalau mau dipakai harus dibayar dulu, betul? Banyak perempuan sama sekarang nggak harus dibayar, cuma dengan kata-kata aku sayang kamu siap dibawa ke Oyo. Makan tuh cinta loh. Makan cinta perawan hilang, betul atau tidak? Zaman sekarang sini banyak apa enggak? Banyak, apalagi saya kalau suka geli kalau melihat anak-anak SD udah pacaran. Itu lucu sudah, lucunya apa? Panggilannya itu loh, Abi Umi. Ada yang panggilannya Ayah Bunda. Bilang putus jadi janda duda. Subhanallah, na'udzubillahi min. Coba Bu, nih saya tanya anak-anak nih perempuan ini kayaknya masih pada muda-muda semua nih. Ini janda apa perawan? Perawan. Jawab pertanyaan ini. Dia kok sama rata-rata awalnya masih orang-orang ya. Bukan kabogoh tuh sih ya. Sia ngabohong ka aing ya. Ku aing doakeun si jomblo sia saumur hidup. Bukan kabogoh apa tuh? Cuman bohong saya ngawadul ka aing sia. Ya Bu, ibu nah hindung nanya. Dari kan aing jawab pertanyaan aing. Hindung nanya. Sia nu boga anak perawan Bu. Saya bisa ngajamin ke anak siap perawan kene. Kita dalam hati ibu nak headshot ada pertanyaan di hati itu langsung ngejlok ke hati. Tapi bener Bu, aing lain ngadoa kita lain. Ibu ya nunggu boga anak awewe SMP SMA. Namun ditanya bisa ngajamin ke anak ibu perawan kene jawaban teu. Lamun ibu ngajawab bisa ngajamin, oh bisa aing ngajamin. Heuh, ngajamin na di imah hungkul. Tenyaho anak di luar teh di sekolah dirangkul ku lalaki. Tenyaho ku lalaki teh diajak jalan-jalan. Ibu sare anak ibu VCS jeung lalaki. Ibu sare anak nasib kol jeung lalaki. Ini pasti loba apa tuh? Loba saudara. Ada yang halal, yang haram malah diambil. Makanya kalian perempuan taruh martabat kalian setinggi-tinggi mungkin.
Kalau ada yang ngajakin pacaran, jawab, datanglah ke rumahku ketika kau mengajakku menikah, aku akan siap denganmu. Jangan diajak pacaran malah mau, sudah. Di zaman kayak begini banyak, betul atau tidak? Nggak ada yang tahu, Bu. Anak-anak zaman sekarang, maaf ya Allah, udah kacau nih, bukan main. Anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda. Bedanya jauh, bukan main. Jauhnya bukan main. Jauhnya bukan main. Anak zaman gak usah butuh waktu lebih dari 50 tahun, gak usah. 20 tahun sekarang sama 20 tahun yang dulu, itu jauhnya bukan main. Anak zaman dulu, maaf Bu, saya bukan menyombong-nyombongkan diri saya, bukan. Saya masih ngalamin. Mau datang ke musola itu harus bawa yang namanya petroma. Tahu petroma? Karena dulu lampu susah. Mau ngaji tuh ya Allah, ikro itu susah, nggak pakai lampu, pakai penerangan petroma. Dan sama sekarang boro-boro datang ke musola, kerjaannya main ML, PUBG. Yang akhirnya seru main game, main ML, main. Tingali ngaran aing Sunan Gunung Jati top 7 Grinder Jawa Barat. Tapi tangan sih eta mah telah halus eta mah. Aing main game oge sarua, tapi bukan jadikan sebagai tabiat, bukan. Zaman sekarang anak-anak kadang suka ngamuk sama orang tua kalau nggak dikasih HP, betul atau tidak? HP itu dampaknya buruk, Bu. Buruk bener buruk. Banyak anak-anak sekarang, kemarin saya melihat, punten ya, maaf, saya punya anak, bukan ngebagusin anak saya, bukan. Anak saya dulu juga sering main HP. Waktu masih umur setahun setengah 2 tahun, ngeliatin Cocomelon, terus nonton apa lagi itu ya, banyak nonton anak kecil YouTube. Nonton main HP anak saya juga, cuman di umur 3 tahun sampai sekarang lepas dari HP. Singkat cerita, kan nggak pernah sekolah anak saya itu, baru sekolah tahun sekarang inilah. Nggak pernah sekolah sebelumnya, telat anak saya itu, harusnya umur 6 tahun, 7 tahun SD, sekarang dia baru masuk TK. Saya nggak pernah, nggak ada senang-senang nggak saya sekolahin anak saya. Betul, apa yang saya takutin terjadi di sekolah, maaf, sebelum sekolah ya, maaf, tahadus bin ni'mah. Ini ajaran saya sama anak saya. Saya punya anak, itu di umur 6 tahun, insya Allah juz 30 sudah keluar kepala dia. Udah hafal anak saya itu juz 30, udah lancar baca Al-Quran. Masuk sekolah, baru 1 hari dia sekolah, pulang ke rumah dia keluarkan tangan begini sama saya. Lain diusir dikebukan kuain. Bener anak ini kebukan itu. Kalau gak sekali sekolah langsung rusak. Seminggu sekolah langsung ngomong jeung adina, dulu jeung adina ngomong bahasa anjing, ngomong bahasa binatang. Bener langsung bae eureunkeun sekolah. Dieureunkeun ku aing bermanfaat jeung aing geus sia asup ka pondok pesantren. Sekarang 7 tahun masuk ke pondok pesantren udah. Alhamdulillah. Jadi maaf Bu, saya sampaikan sama kalian, pendidikan yang paling penting zaman sekarang adalah pendidikan agama. Komo boga anak awewe, punten lain ngalarang sekolah lain, tapi budak awewe mun sekolah S2, S1, S3, S00 lah segala enak. Ujung-ujung nama awewe dapur. Betul atau tidak? Layanan suami, takzik taat anak suami, jadi kita mual manfaat. Tapi lain ngalarang sekolah, lain sekolah mangga. Tapi tolong jangan tinggalkan agamanya. Banyak anak-anak zaman sekarang agamanya jauh, agamanya dilupakan, sholatnya jarang dilakukan, kerjaannya sekolah, sampai ngaji Al-Quran aja nggak bisa. Banyak anak-anak SMA, coba kalian datang ke sekolah, kalian tes langsung, sosial eksperimen, bawain Quran, suruh baca Al-Quran. Jarang ada yang bisa baca Al-Quran. Jangan pun baca Al-Quran. Maaf, saya pernah jadi guru honorer di SMA negeri di Kota Bogor saat itu. Jadi saya pernah ngajar di sekolah. Saya ngajar PAI,
pendidikan agama Islam. Iseng-iseng saya tanya sama anak-anak sekolah itu, sama anak-anak SMA, laki perempuan, saya tanya, siapakah ibunya Nabi? A. Sayyidah Aminah, B. Sayyidah Fatimah, C. Sayyidah Aisyah, D. Sayyidah Zainab. Dari semua murid 40 orang lebih tidak ada yang menjawab ibunya Nabi Sayyidah Aminah. Ada yang jawab Sayyidah Khadijah, ada yang jawab Sayyidah Fatimah, ada yang jawab Sayyidah Aisyah. Berarti ini menandakan mereka Islam, tapi mereka tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillahi min. Makanya pendidikan agama yang paling penting, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan agama. Belajar agama di pondok pesantren. Makanya ibu, kalau ibu punya anak, masukin pondok pesantren. Aduh Bim, sedih Bim, saya Bim, jauh dari anak. Lebih penting ibu sedih, ibu nangis jauh dari anak karena anak masuk pondok pesantren, daripada ibu harus menangis di kuburan karena melihat anak bermaksiat setiap harinya. Betul atau tidak? Na'udzubillahi min. Makanya masukin anak pondok pesantren. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pondok pesantren yang sekarang lagi lagi wisudaan anak-anak tahfidz. Ini saya kasih tahu orang tua yang punya anak hafid Al-Quran, kalian wajib bangga dan bahagia, karena insya Allah anak kalian yang hafal Al-Quran akan menjamin surga kalian kelak. Dikasih mahkota sama anaknya dengan anak yang hafal Al-Quran. Masukin bu anak-anak pondok pesantren. Jangan jauhkan anak dari agama, jangan jauhkan anak dari ulama. Deketin anak sama ulama, deketin anak dari kecil sama agama, karena itu yang akan menjadikan keselamatan kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga ini pondok pesantren Salafiyah Al-Barakah, mudah-mudahan Allah jadikan pondok yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya semua soleh-solehah, dan tidaklah keluar ini santri dari pondok pesantren ini kecuali menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat kelak. Amin ya rabbal. Saya kasih tahu lagi terakhir, jangan jadi santri yang merugi. Ini saya pernah punya teman, dan ini kejadian asli nyatanya saya. Ini saya alami, mimpinya saya alami, semuanya saya alami. Singkat cerita, saya sama teman saya itu pulang dari pondok pesantren. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman saya ahli surga. Cuman ini sedikit jadi pembelajaran aja. Jadiin pembelajaran. Saya punya teman, saya pulang bareng sama dia. Saya pulang bareng sama dia di pondok pesantren. Kalau kami itu dulu di pondok pulangnya 20 Ramadan. Pulang 20 Ramadan, masuk ke pondok lagi 10 Syawal. Jadi liburan pondok dalam 1 tahun cuma 20 hari. Nah, saya keluar nih, saya pulang sama teman saya. Saya naik kendaraan umum. Saya awalnya naik kapal feri, terus naik kapal kendaraan umum. Kebetulan saya berhenti duluan. Saya berhenti duluan nih. Saya berhenti, bukan, teman saya berhenti duluan. Teman saya berhenti duluan di terminal, dia berhenti. Dia harus melanjutkan lagi perjalanan. Dia cerita sama saya, teleponan terus sama saya, karena bisa dikatakan bestie saya itu di pondok pesantren. Dia cerita ada orang yang nanya sama dia, kan dia ini 10 tahun belum pulang-pulang ke kampungnya. Jadi ketika dia pulang banyak yang berubah. Ada orang dia lewat pakai angkot, dia lewat, gila, ada kafe, udah bagus, udah gede. Terus ada yang namanya panti pijat, tahu panti pijat? Saya tahu panti pijat, tempat refleksi. Cuman itu pijatnya pijat plus. Pagi sampai sore pijat plus, malamnya diskotik itu tempat. Dia tahu, santri itu tahu karena lewat kan. Nah, sampai di terminal angkot, qadarullah, ada orang yang nanya sama dia. Dia pakai sarung. Ada orang nanya sama dia, "Jangan, kita tempat pijat di mana di dia?" Karena dia tahu, dia tunjukin ke sana. Oh, kan itu tukang. Dan subhanallah, nyebrang dia dari terminal angkot, ketabrak mobil dan meninggal di tempat. Alhamdulillah, meninggal di tempat.
Saya baru tahu itu teleponan sama saya. Itu teleponan dari diangkut, ngobrol, ditanya sama temannya, sampai ketabrak teleponan sama saya. Tapi saya nggak dengar tabrakan mobilnya segala macamnya. Akhirnya apa? Karena jauh rumah kami, itu jauh. Malamnya saya mimpi teman saya yang mondok 10 tahun, hafal Quran, hafal Alfiyah, hafal Zubat, diazab oleh Allah dalam neraka. Saya mimpi teman saya disiksa malaikat, disiksa di kuburnya segala macam. Akhirnya saya tanya, itu mimpi sama saya punya guru. Apa jawaban guru saya? Orang yang ahli ibadah belum tentu di akhir hayatnya dia husnul khatimah. Belum tentu juga orang yang ahli maksiat di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Akhir hayatlah yang menentukan apakah kita berbangga atau kita malah menjadi orang-orang yang sulit. Na'udzubillahi min. Kenapa kok bisa diazab? Intinya begini, dia memberikan jalan untuk orang bermaksiat kepada Allah, dia mendapatkan dosa jariahnya. Karena dia orang bisa bermaksiat, sehingga ini jadikan pembelajaran buat para santri. Mondok yang benar, jangan jadi orang muflis, jangan jadi orang yang merugi. Karena santri adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Aduh Bib, saya pengen santri tapi orang tua saya nggak ngizinin. Deketin majelis. Ada pengajian di mana hadir, ada tabligh akbar di mana hadir. Karena apa? Ruh tanpa ilmu agama, ruh jiwa akan mati. Sebagaimana jiwa tubuh kalau nggak makan nggak minum akan mati. Begitupun ruh tanpanya agama, tanpanya ilmu akan keraslah itu hati dan akan susah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada ini malam menjadikan sebuah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa dia? Setengah 2 sih ya. Lanjut siapa namanya? Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut sama salawatan aja ya. Siap? Siap baca salawat siap? Salawat asghir siap? Kita baca salawat asghir dengan niat mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah berikan kemenangan. Terus sebelum salawat ini saya minta doa dari jamaah. Pantas tadi yang saya doakan siap, ini gantian saya doakan aingnya. Doakan dalam jangka waktu dekat, entah 1 minggu, entah beberapa hari ke depan. Intinya sudah waktunya saya punya istri, insya Allah mau melahirkan. Doain biar lahirnya lancar, anaknya sehat, ibunya sehat, soleh-solehah. Begini sekarang saya punya istri melahirkan anak kelima. Amin. Haho ya. Aing bingung. Unggal aing ngomong anak aing anak 5, saya terpercaya aja Pak teh. Saya percaya tuh aing boga anak 5. Itu oke. Masih mending sih Bu, masih mending. Ibu bilang sudah teh hiji. Ayat ini ngomong sudah teh bujang Beb. Tong katipu kubeun. Ya. Jangan tertipu dengan muka, karena yang wajahnya indah belum tentu dia memiliki hati yang indah. Langsung status ke. Itu kan. Satu lagi saya kasih tahu. Ini syairnya saya. Seorang pecinta akan mengorbankan apapun untuk yang dicintainya, sekalipun nyawa akan diberikan terhadap yang dicintai. Tidak ada tempat yang lebih tinggi darinya, tidak ada tempat yang lebih rendah darinya. Dan ketika aku melihat di hadapan mata, sesungguhnya cinta membuatku melihat Tuhan di hadapan mata. Ya, tiap sakit ya, turun kabel ya. Ya, ilham turun kabel ya. Bersikat, doakan ya. Saya serius, anak saya udah mau 5. Saya umur baru 28 tahun. Kalau nama Allah seumurannya
Ayah bisa umur jangan ayah. Ibu ini setelahnya 28. Mesti kaca. Oh, suka menuncan gitu Pak. Menuncan LS ya ku aing. Nah, 28 anak ke salek 5. Sia teh anak mana teh? Oh belum. Wah, salah ke si LS ku aing berarti. Punten salah kena punten ya, dari hukum sama euy. Aduh subhanallah. Itu mendoakan sing sehat-sehat kabeh anak-anak orangnya. Kuing doakan oke anak-anak ibu sing soleh-solehan. Amin ya rabbal alamin. Terus ini juga saya mau kasih info. Alhamdulillah saya lagi bangun pondok pesantren di Ciamis. Saya lagi bangun sekarang asrama 3 tingkat buat anak-anak santri. Karena kita sekarang alhamdulillah santri baru 40 orang. Santri saya baru 40 orang. Ada yang dari Lebak, Pandeglang, Serang, ada yang dari NTT, NTB. Banyak santri-santri saya bukan dari luar-luar bukan dari kota, tapi banyak dari luar-luar pulau. Doain biar santri-santri saya semua soleh-solehah. Karena saya ada juga santri perempuan, ada santri laki-laki. Dan sekarang kita mau buka pendaftaran untuk 60 orang. Jadi total saya punya 100 santri nantinya. Nah 60 orang ini saya buka cuma 1 tahun, ataupun cuma satu bulan doang. Sya'ban saya terima pendaftaran, di luar Sya'ban saya nggak terima. Karena apa? Saya belum bisa terima santri banyak-banyak. Karena kita di pondok pesantren itu belum terbangun semuanya. Bahkan kalau yang laki-laki di pondok pesantren, kalau yang perempuan di rumah saya semuanya. Tidur di rumah saya, makan sama-sama saya. Kalau yang laki-laki baru dipisah di pondok pesantrennya. Kenapa? Saya belum bisa menggabungkan karena khawatir takut malah jadi fitnah. Belum ada benteng, belum ada bangunan, ujung-ujung lainnya belajar malah bobogohan bukan yang kena. Nah, makanya saya pisahkan. Doain mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aja ada yang mau masuk silahkan. Cuman kalau masuk pondok pesantren saya itu kalau pindah dari pondok pesantren harus izin gurunya. Nggak boleh berhenti dari pondok terus langsung masuk pondok pesantren, saya nggak bakal terima. Harus ada surat izin dari guru di pondok pesantren sebelumnya. Kalau ada baru saya izinin. Kalau ada yang mau daftar ke pondok pesantren saya, silahkan bisa menghubungi nomor telepon 0821121889922. Sama ada bisa tertarik? Mau catat mau? Mau disimpan mau? 082 kita lain nomor aing. Ya atuh. Itu mah nomor pondok pesantren. Kasihan. Ayo mah sia kasihan rokok kasihan. Itu bukan nomor saya, itu nomor pondok pesantren. Soalnya kalau dikasih nomor saya bahaya. Nomor saya terlalu cantik soalnya. 0813 akhirnya 6500, tengahnya cari sendiri. Mun diberi nomor aing bahaya. Balik di dia ayo nomor chat ke Assalamualaikum Habib, save ya. Terus aku rela kok jadi yang kedua. Loba nu kieu ya. Pede saeutik makajeun atuh euy siapa. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah buat kita semuanya ya. Sambil baca sholawat, nanti saya mau jualan juga. Fadhol kalau yang mau beli silakan. Saya punya jualan. Saya jualan parfum. Nah ini parfum nggak pakai alkohol, parfumnya itu murni bibit, parfumnya bisa dipakai sholat karena tidak pakai alkohol. Nah per botolnya ini dimahar harganya dengan harga Rp20.000. Nah dari keuntungan ini saya alokasi untuk pembangunan santri, untuk pembangunan pondok dan juga asrama.
jadi beli termasuk sodako. Fadol, kalau ada yang mau beli silakan. Nanti anak-anak saya punya santri, mungkin tolong dibantu dia malaskar untuk keliling menjamaah. Jadi duduk aja rapi-rapi. Fadolu, kalau mau beli silakan. Kita baca sholawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ashbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbihi wa min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbihi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim falaman taman ala sayyidina Muhammadin alayhi bil qadri wa farjul ilmu
تبشرنا بها وأهلنا أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمينا ورحمتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Insyaallah, saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang masing-masing, tetap dimanapun, kapanpun saya berceramah, saya bertausiah, pasti tetap akan menyuarakan untuk mengikuti ijtima ulama. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya pemilu, betul atau tidak? Siap ikuti ijtima ulama? Siap? Benar? Ikut komando ulama? Siap? Dari atas sampai bawah kita ikuti komando ulama. Alhamdulillah, ada saudara kita, teman seperjuangan kita, Bapak Yulianto, yang mana beliau insya Allah menyalurkan diri ikut dalam pemerintahan. Maka untuk warga Banten dimanapun berada, jangan lupa tanggal 14 coblos nomor 15. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kalau ingat Bapak Yulianto tuh gampang. Kalau nggak ingat nomor, ingat aja beliau punya titik manis dekat dengan bibirnya. Itu yang paling gampang diingat. Insya Allah. Jadi gampang kita coblosnya ya. Insya Allah. Doakan beliau istiqomah di jalan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir saya pamit undur diri. Atas segala kurang mohon maaf. Atamini walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.